Bapak, saya baru lihat mukanya, terus mungkin kita baru kenal ya, Pak. Baru kenal ya. Silakan Bapak, apa yang mau disampaikan kepada jemaat Tuhan atau kepada publik, silakan, tentang bagaimana kasih Tuhan yang Tuhan buat, Tuhan ubahkan hidup. Tuhan berkati Bapak sampai Bapak bisa menjadi penginjil ya. Amin. Silakan Bapak ceritakan supaya ini menjadi berkat bagi banyak Semua orang umat, yang akan ya, mendengar Bapak. manusia. Silakan Pak. Saya asli dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pesisir utara, Ya, sebelah barat Surabaya. ya, Dan memang dari kecil aku ini sudah ditetapkan oleh Allah Tritunggal Namun Esa amin, di amin, dalam nama Yeshua HaMashiach Amin. atau Yesus Kristus amin, amin, atau Sayyidina Isa Al-Masih. amin, amin Pak. Sebagai orang Jawa Timur, memang kebanyakan adalah orang Islam Nahdlatul Ulama. Ya, Dan aku anak pengajian, pondok pengajian atau sebagai santri pengajian. amin, Tetapi pada saat remaja, di seberang daripada pondok pengajian kami ini ada gereja kecil yang ngontrak di rumah orang. Ada 2 penginjil yang masih muda-muda, masih lajang, yaitu selalu menarik perhatian kami di seberang, kami berseberangan. amin, Jadi kalau minggu kami selalu datang ke persekutuan gereja mereka karena ada anak-anak yang namanya sekolah minggu. Kami belum tahu itu sekolah minggu itu apa. Tapi itu diberi kami gambar-gambar Alkitab yang dipotong-potong kecil-kecil untuk mainan anak-anak. Itu yang dipertaruhkan gitu. Kalau yang kalah gambar-gambar itu harus kami miliki. betul. Dan itu kalau menurut saya itu adalah mula pertama pengenalan diri Allah Tritunggal Namun Esa di dalam nama Yesus itu, Amin. atau Sayyidina Isa Al-Masih. Dan mulai tertarik ketika tahun pertama mereka ini mengadakan Natal dan satu sekolahan dengan kami namanya Cacu, itu dia sudah menjadi anggota anak sekolah minggu di situ. Amin. Dan ketika kami nonton pagelaran acara Natal atau drama Natal itu, Cacu ini diperankan menjadi sosok iblis. Tetapi kami senang bukan karena iblisnya yang mengerikan bentuknya, tetapi dia sudah ikut berperan dari sekolah minggu itu. Dari situ mulai tumbuh, wah enak ya kalau jadi orang gereja itu bisa ada peranan kalau hari Natal. Sementara kami sebagai seorang anak santri pondok pengajian tidak pernah sendra tari atau apapun namanya di dalam keagamaan kami. Itu mulai ada kecenderungan kekaguman kami sampai akhirnya pemuda kira-kira umur 15-16 tahun itu datanglah seorang mbah atau kakek yang namanya Sucipto, adalah seorang gembala gereja, salah satu gereja Jawa Tengah yang ada di Jawa Timur, GKJ, Gereja Jawa Tengah, Jawa Tengah ya, yang ada di kabupaten kami yang Jawa Timur karena kami perbatasan dengan Jawa Tengah. Itulah beliau itu naik sepeda selalu mengadakan katekisasi di kecamatan kami, ya namanya Mbah Sucipto. Selalu naik sepeda terus gitu. 1 bulan paling dapat 2 kali. Itulah kelanjutan daripada kekaguman aku. Akhirnya itulah yang menjadi cikal bakal. Aku harus merantau ke Sumatera Barat menjadi kuli pabrik getah karet. Itu sekitar 36 orang berangkat ke sana, semuanya dari Islam dan sepertiganya adalah mantan-mantan santri Islam yang ikut merantau ke Padang Sumatera Barat. Nah, setelah di sana itu diproses oleh Allah karena memang aku punya kelainan ginjal sebelah kiri dari sejak di kandungan. Tidak pernah ditemukan oleh rumah sakit yang ada di Surabaya maupun yang Kabupaten Tuban. Akhirnya itulah yang menjadi beban aku supaya aku bisa dioperasi. Zaman itu belum ada BPJS, masih jauh karena tahun 1969. Tepatnya bulan April 1969 itulah aku minta dioperasi yang direkomendasi dari Poliklinik Gereja Katolik
di Padang bagian timur. Iya. Nah, karena aku belajar sendiri di situ, di gereja Katolik itu, tetapi ya itu tadi, karena ada uluran tangan. Kenapa aku harus memilih Katolik? Karena di gedung ibadahnya Iya. kompleks Katolik itu dekat dengan tempat kami bekerja di Iya. industri pengolahan karet mentah menjadi karet Iya. siap ekspor. Iya. Nah itulah. Nah tetapi iman aku ternyata tidak bisa menerima Katolik. Mohon maaf. Iya. Ya karena ada hal-hal yang memang prinsip Iya. bagi seorang mantan Islam itu tidak bisa menerima hal-hal doktrin-doktrin pengajaran gereja versi Katolik. Iya. Saya akhirnya aku mencari gereja lain, belajar di gereja Advent, belajar di gereja Baptis, belajar di tapi hanya belajar. Jadi akhirnya setelah dikatekisasi di Katolik itu aku mundur dengan baik. Romo Pastor Spinabelli orang Italia lah asli itu yang berada di Padang. Nah itulah kisah. Akhirnya mendaratlah di gereja Protestan GPIB Jalan Bagindo Aceh Chan, Padang Sumatera Barat. Nah itulah kami mendarat di situ, dikatekisasi. Terus sebelum dikatekisasi aku dioperasi ginjal sebelah kiri yang sudah memang menjadi beban hidup yang tidak pernah selesai. Itulah dioperasi, direkomendasi dari poliklinik miliknya gereja Katolik Paroki Padang Baru Timur. Nah akhirnya dioperasi. Di dalam operasi yang 4 jam 7 menit itu aku disamperin atau dihampiri oleh Yesus Kristus. Amen. Atau Yeshua HaMashiach atau Sayyidina Isa Al-Masih di dalam alam roh. 4 jam 7 menit. 7 orang yang dioperasi hari itu Selasa. Aku yang pertama dari setengah 7 udah masuk di ruang operasi atau di meja operasi. Tetapi selama 4 jam 7 menit tidak ada sosok lain, tidak ada malaikat, tidak ada nabi lain kecuali Sayyidina Isa Al-Masih atau Yesus Kristus atau Yesus Al-Masih. Tanggal mula itulah yang menjadi aku seperti sekarang ini, sudah 22 tahun lebih menjadi penginjil jalanan. Jadi selalu menjangkau umat manusia yang mengerang mencari sirotol mustaqim, jalan yang lurus atau jembatan yang lurus itu. Nah itu sekarang menjadi orang-orang yang dipakai oleh Allah. Penjangkauan kami baik untuk di bus kota, di kereta api, maupun di tempat-tempat orang kuliner kaki lima atau di pasar-pasar. Jadi sekarang Pak, kira-kira apa yang Bapak alami perbedaan kan sebelum terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan setelah menjadi 100% sudah terima Kristus. Jadi apa kira-kira mungkin apa yang Bapak rasakan dalam hidup selama pelayanan selama ini? Ya, memang perubahan yang cukup radikal Bapak Jeffrey. Karena bagaimanapun kami memang secara konsep agama kami lama itu kami percaya bahwa ada Yesus Kristus atau Sayyidina Isa Al-Masih. Kemujizatannya juga tercatat di dalam Al-Quran. Tapi satu hal, tidak bisa menyebut Tuhan. Karena Tuhan di dalam agama kami yang lama itu sama dengan Allah. Tetapi setelah aku belajar tentang apa sebutan Tuhan itu yang sesungguhnya sama dengan Allah atau dia apa, ternyata aku mendalami ini dari kajian ketika aku belajar mendalami di gereja aliran Ortodok Arab Syria plus Ortodok Yunani, bahwa arti dari Tuhan itu adalah Tuhan dari segala Tuhan. Betul. Tuhan dari segala Tuhan. Nah itu makanya itulah yang disebut dalam bahasa Arab Sayyidina, baginda atau pangeran atau the Lord bahasa Inggris. The Lord itu bisa untuk manusia dan untuk dia. Karena dia apa disebut Tuhan dari segala Tuhan? Karena dia berasal dari firman Allah. Firman Allah, suara Allah itu turun, diutus, nuzul itu artinya turun, diutus. Dia juga utusan, utusan Sang Yahweh, Sang Jehovah, Sang Elohim, Sang Amat Adibata, Sang Allah, juga Allah itu sendiri.
Nah, makanya dia itu adalah bagian dari Allah Tritunggal. Ya. Di dalam 1 Yohanes Ya. 7, dalam 1 Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, sesungguhnya Tritunggal itu adalah Bapa, Bapa, Anak, Yahweh itu ya. disebut Bapa, Bapa. ya, dan Firman itu dinuzul menjadi manusia, Kristus. Ya. Kristus artinya yang diurapi oleh Ya. Allah. Betul. Nah, terus yang ketiganya, rohnya Allah itu disebut Rohil Kudusi dalam bahasa Arab. Ya. Nah, itulah ketiga ini bukan 3 Allah, bukan. Bukan. Allah itu seperti manusia. Manusia itu ada terdiri dari tubuh jasmani, Ya. terdiri dari pikiran yang Pikiran. disebut jiwa, disebut lagi rohnya itu yaitu nafas, itu roh. Ya. Asal kata dari bahasa Ibrani ruah. Ya. Ruah itu artinya udara bersih. Jadi orang kalau hewan aja dicekik nggak punya oksigen atau udara Ya. bersih mati. Apalagi manusia. Ya. Banyak manusia yang dicekik karena gergeten mati dia. Begitulah. Ya. Jadi Allah kami atau Yahweh itu Yahweh yang hidup Ya. dari sejak sebelum mencipta sampai saat ini dan selama-lamanya. Ya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Cukup sekian. Ini saya bersama dengan Pak siapa tadi? Samertup Yopin. Ya, Samertup Yopin. Beliau punya kesaksian yang luar biasa, dan hari ini beliau menjadi penginjil jalanan di seluruh kota Jabodetabek dan juga di seluruh Indonesia ya. Amin. Dan hari ini beliau dipakai oleh Tuhan. Biarlah kesaksian yang beliau dibagikan kepada kita untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Bapak, terima kasih sudah membagikan berkat. Ya. Kita tetap semangat, Amin. tetap kompak, dan Amin. kita adalah walaupun dari sisi jasmani ya kita punya banyak perbedaan, Ya. tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Istilah aku adalah kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Iya, seperti itu. Organnya Yesus secara manusia. Ya, Ya. ya, oke.